Ya, pemirsa, anggota Dewan mengusulkan pemerintah memangkas durasi perjalanan haji tahun 2023. Apakah pengurangan durasi ini berpengaruh terhadap esensi ibadah haji? Kami akan membahasnya bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Iya, kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Niam, ini bagaimana nih tanggapan MUI mengenai usulan pengurangan durasi ibadah haji ini? Ya, yang pertama pengusulan pengurangan durasi ibadah haji itu kan sebenarnya semata untuk kepentingan efisiensi serta kebaikan bagi jamaah di dalam melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah hajinya. Nah, soal waktu sebenarnya itu pada ranah tangfidhi atau ranah pelaksanaan yang dimiliki otoritasnya oleh pemerintah guna mewujudkan kemaslahatan dan juga kemudahan bagi calon jamaah haji dalam melaksanakan aktivitas ibadah hajinya. Kunci dari pelaksanaan ibadah haji itu adalah pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu waktu-waktu yang mengharuskan kehadiran jamaah haji di tempatnya. Di samping itu, untuk kesempurnaan, di samping ziarah Makkah dan juga ziarah Madinah. Di dalam ziarah Madinah, ada beberapa aktivitas yang disunahkan serta diharapkan oleh jamaah untuk bisa melaksanakannya. Di antaranya adalah melaksanakan sholat jamaah di Masjid Nabawi. Maka sebenarnya dengan hitung-hitungan kemungkinan bisa terlaksananya aktivitas ibadah secara sempurna, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu bisa dilaksanakan di bawah 30 hari dan itu sempurna. Nah, untuk kepentingan pemastian pelaksanaan ibadahnya, baik yang wajib dan yang sunnah, dibagi ya. Yang pasti waktu yang nggak bisa bergerak adalah selama 5 atau 6 hari di tanah haram ya. Tanggal 8 bisa diawali mabit atau langsung ke Arafah untuk persiapan wukuf, kemudian tanggal 9-nya wukuf di Arafah, kemudian 9 sore malam 10 bergerak ke Muzdalifah, setelah itu 10, 11, 12, bahkan sampai 13 berada di Mina. Setelah itu balik ke pemondokan untuk melaksanakan aktivitas ibadah sunnah. Selanjutnya di Madinah, bagi yang menghendaki aktivitas arba'in atau sholat sunnah atau sholat ya, sholat wajib secara berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali sholat, dengan hitungan 5 kali sehari kita melaksanakan sholatnya, maka butuh 8 hari dan keberangkatan dan juga persiapan kedatangan atau kebalikan, kedatangan dan persiapan keberangkatan 1 hari berarti 9 atau 10 hari berada di Madinah. Dengan demikian, waktu 30 hari itu cukup untuk penuntasan penunaian aktivitas ibadah haji. Baik, artinya ini tidak berpengaruh ya terhadap kualitas ibadah haji ya, pengurangan durasi ibadah haji ini, Pak? Betul, pengurangan durasi ibadah haji itu tidak mengurangi kesempurnaan pelaksanaan aktivitas hajinya. Nah, soal waktu sebenarnya lebih kepada pertimbangan aspek teknis dan juga policy untuk mengatur pergerakan jamaah yang memang jumlahnya sangat besar, sehingga membutuhkan waktu untuk penerbangan dan juga mobilisasinya. Kemarin ditetapkan antara 39-40 hari, ini disesuaikan dengan jadwal maskapai ya, pada saat mendarat maupun take off di bandaranya, karena pasti crowded ya, apalagi
jumlah jamaah Indonesia itu sangat besar, pesawatnya tidak komersial tetapi pesawatnya charter, sehingga butuh waktu tersendiri untuk proses mobilisasi dan juga pergerakan jamaah. Nah, terakhir ada kabar dari government authority dari penerbangan sipilnya Saudi yang memungkinkan efisiensi waktu dan juga pemendekan ke waktu yang diharuskan untuk menunggu bagi calon jamaah haji. Ketika jumlah calon jamaah haji suatu negara mencapai lebih 30 ribu, ini bisa digerakkan dalam rentang waktu 30 hari stay di Saudi. Nah, policy ini sebenarnya bisa ditindaklanjuti dengan dua hal. Yang pertama aspek teknis, memastikan reorganisasi pergerakan calon jamaah mulai dari awal berangkat dari Indonesia sampai baliknya nanti, mengatur shiftingnya dan sejenisnya. Tapi yang paling penting dengan pengurangan waktu ini tidak melalaikan aspek penyelenggaraan ibadah hajinya. Sehingga pembagian waktu yang terkurangi dari yang sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari, harus ada sequel waktu yang dipastikan tidak boleh dipotong, yaitu waktu-waktu yang terkait dengan penyelenggaraan kewajiban ibadah haji dan juga sunnah-sunnah yang dinantikan oleh calon jamaah haji ketika melaksanakan ibadah haji. Baik, artinya tidak ada permasalahan ya soal usulan efisiensi durasi ibadah haji karena ternyata kualitas ibadah haji juga masih tetap sempurna. Baik, terima kasih banyak Pak Niam selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 yang dibebankan ke jamaah haji sebesar 69,1 juta rupiah, naik sekitar 30 juta rupiah dibanding BPIH tahun lalu. Lalu apa saja rincian pengeluarannya? Berikut informasinya untuk Anda.